Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin, mahasiswa STM Masintang, semester 2 jurusan Syariah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi ringkasan materi mata kuliah Sosiologi Hukum. Langsung saja, pengertian sosiologi hukum. Dipandang dari sudut sejarah, sosiologi hukum atau sociology of law pertama kali diperkenalkan pada tahun 1882 oleh Anzirotti, seorang ahli hukum asal Italia. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya lahir dari gabungan buah pikir para ahli berbagai bidang seperti sosiologi, hukum, serta filsafat hukum. Menurut para ahli, pengertian sosiologi hukum menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Sacipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial lainnya. Menurut R.O.J. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dan menurut Hart, tidak mengemukakan tentang definisi sosiologi hukum, namun hanya mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, ini dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan tambahan. Dari beberapa pendapat itu, para ahli disebutkan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum dan sejauh itu mempengaruhi mereka. Secara teoritis, dua ilmu besar tersebut tampak saling berjarak. Hukum yang sifatnya statis dan tertulis juga jelas sangat berbeda dengan sosiologi yang dengan masyarakat sebagai fokus studinya yang dinamis, kontekstual, cenderung abstrak. Maka dari itu, gabungan dari kedua ilmu tersebut tergolong dalam subdisiplin sosiologi. Dengan objek kajiannya meliputi hukum dan dalam sistem sosial, hukum sebagai instrumen perubahan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan, sifat hukum, perbandingan hukum dalam masyarakat, dan kaitan hukum dengan nilai budaya. Secara garis besar, sosiologi hukum mengkaji pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Apa alasan individu patuh atau melanggar hukum berlaku, dan bagaimana proses perbuatan hukum. Jadi fakta-fakta yang diperoleh kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses hukum. Untuk ruang lingkup masalah sosiologi hukum, Griffith membedakan dalam 3 bentuk, yaitu masalah sistematik, yaitu menelusuri hubungan antara bentuk kemasyarakatan dengan jenis hukum. Yang kedua adalah masalah diferensial, mendalami manifesti hukum sebagai suatu fungsi kolektif yang nyata. Yang ketiga adalah masalah genetik, menelaah keteraturan sebagai tendensi dari perubahan, perkembangan, dan keutuhan hukum dalam masyarakat tertentu. Lanjut ke mazhab dalam sosiologi hukum. Yang pertama adalah aliran positif. Dalam mazhab ini, sosiologi hukum hanya membahas fakta kasat mata tanpa mengkaitkan dengan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, nilai maupun tujuan yang terkandung, melainkan hanya hukum sebagai apa yang kita lihat dan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua adalah aliran normatif.
berbanding terbalik antara aliran positif. Aliran normatif memandang hukum sebagai fakta teramati sekaligus institusi nilai dalam suatu masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengekspresikan nilai tersebut dalam masyarakat, sehingga menurut perspektif normatif, sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama adalah Karl Marx. Hukum dan kekuasaan politik dipandangnya sebagai sarana kapitalis yang tidak hanya berfungsi pada lini politik saja, melainkan pada fungsi ekonomi juga. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang mencakupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Para kapitalis dengan kepemilikan sarana di bidang ekonomi inilah yang berhasil melanggengkan kekuasaannya. Tokoh yang kedua, Emile Durkheim. Sebagai salah satu sosiologi yang sejak awal telah berfokus pada hukum, Durkheim mengkaji jenis hukum berdasarkan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia mengkategorikan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum yang menindak dan hukum yang mengganti. Yang tokoh yang ketiga adalah Max Weber. Dalam kacamata Weber, hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan serta digabungkan dengan konsensus dan menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksa. Hal tersebut dikarenakan hukum berlaku sebagai kesepakatan yang valid dalam kelompok tertentu. Berkat sumbangsihnya dalam cabang ilmu ini, Weber pun dinobatkan sebagai bapak sosiologi hukum modern. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Yang pertama, 3 pilihan cara. Yang pertama adalah kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Yang pertama, kajian normatif atau analitis dogmatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan law in book. Adapun aliran-aliran dalam kajian ini adalah antara lain, yang pertama adalah hukum kodrat. Merupakan aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak permulaan. Pada zaman Yunani, hukum kodrat ini diterapkan oleh Aristoteles. Pada dasarnya secara alamiah seharusnya berlaku hukum berlepas fakta apa manusia telah menetapkan atau belum. Oleh para penganut Stoa Romawi, hukum kodrat ini ditempatkan dalam suatu perspektif nasionalistik. Bapak hukum kodrat klasik adalah Thomas Aquino. Mengenai konsepsinya, Thomas Aquino membagi azas hukum kodrat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Principia Prima, adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat mutlak, dalam arti tidak dapat diasingkan darinya. Oleh karena sifatnya yang demikian mutlak ketentuan Tuhan, Principia Prima ini tidak dapat berubah di tempat manapun dan dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah Principia Secundaria, merupakan azas yang diturunkan dari Principia Prima, tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu. Ini merupakan penafsiran manusia terhadap Principia Prima. Yang kedua adalah dari aliran-aliran dalam kajian ini, idealisme. Menurut Immanuel Kant, gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut yang sama. Untuk itu Kant mencari aturan-aturan asas-asas priori, yakni
yang tidak bertumpu pada pengalaman, yang dapat menjadi suatu pedoman yang mengikat bagi perilaku kita. Oleh karena itu, Han mengkonstelasikan apa yang dinamakan faktor der Vernunft, artinya mengalami dalam diri kita sendiri gejala wajib yang harus ada. Yang selanjutnya adalah Marxisme. Menurut Marx, dialektika tidak berlangsung dalam alam pikiran yang dalam kenyataan dibuat menjadi dapat mengerti, akan tetapi berlangsung dalam kenyataan itu sendiri. Pada analisis Marx tentang kenyataan menunjukkan bahwa karya manusia memainkan peran yang penting yang sentral. Yang selanjutnya kajiannya adalah Rainer Rensselaer. Hukum dalam pandangan Haskell telah diredukasi pada sifatnya yang normatif. Dari perspektif ini, hukum harus dipandang sebagai suatu kaidah yang tersusun secara hierarkikal yang berlandaskan pada suatu grundom. Ini harus dipandang sebagai suatu sudut pandang hipotetikal. Jika hendak mengerti dan memahami hukum menurut Hans Kelsen, kita harus memandang sebagai suatu Stufenbau. Yang kedua adalah kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif. Objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain adalah model kemasyarakatan, struktur sosial, perilaku. Selanjutnya, struktur sosial dan hukum. Pertama membahas tentang kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah dan norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang diantara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan, jiwa, harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya adalah yang pertama adalah hukum bertujuan untuk menciptakan kesinambungan, untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Pembahasan kedua dari struktur sosial dan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Dan dapat dipahami bahwa suatu lembaga masyarakat merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
Fungsi dari lembaga masyarakat itu sendiri yaitu pertama, untuk memberikan pedoman pada setiap warga masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku, bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau social control. Di samping itu terdapat tipe-tipe kelembagaan kemasyarakatan yang antara lain yang pertama adalah dari sudut perkembangannya, lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat, basic institutions dan subsidiary institution. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat, perbedaan antara general institution dan restricted institution. Yang kelima adalah dari fungsinya terdapat perbedaan antara operative institution dan regulative institution. Hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa. Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, diperhatikan faktor pengedepan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat. Yang kelima, para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang ditetapkannya dan membuktikan di dalam pola-pola perilakunya. Yang keenam, sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. Yang ketujuh, perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena aturan-aturan hukum. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok tersebut sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada perangkat dan kaidah-kaidah. Yang keempat, ada perangkat kaidah-kaidah. Dan yang keenam, menghasilkan sistem tertentu. Lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas dan golongan bawah. Dijelaskan bahwa kalangan atas jumlahnya lebih sedikit dari kalangan bawah karena kalangan bawah jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak, dianggap suatu hal yang terpenting dari kehidupan masyarakat. Kalangan atas yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan terwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kemudahan untuk mencapai suatu tujuan yang didasari oleh masyarakat. Pembahasan selanjutnya dalam bab 6 adalah budaya hukum dan penegakan hukum. Pertama, budaya hukum.
Ada 3 persoalan yang mendasar tentang kultur budaya hukum, yaitu persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, di mana hukum itu dinilai dari dua sisi yang berbeda, yaitu hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, di mana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada ground norm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat, realitas sosial, di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat, karena dalam hal ini hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-sistem sosial lainnya. Menurut Emily Durkheim, hubungan antara hukum dan masyarakat dapat dilihat dari dua tipe masyarakatnya yang berbeda, antara lain yang pertama, masyarakat dengan solidaritas mekanik yang didasarkan pada sifat kebersamaan di antara anggotanya, sehingga hukum bersifat represif yang berfungsi mempertahankan kebersamaan tersebut. Masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada sifat individualisme dan kebebasan anggota, sehingga menyebabkan hukum menjadi bersifat restitutif yang hanya berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat. Menurut Hub juga mengemukakan dua tipe masyarakat, yaitu masyarakat yang didasarkan pada primary rules of obligation, di mana masyarakat hanya terdiri dari komunitas kecil, sehingga kehidupan hanya berdasarkan atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci, sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum. Yang kedua, masyarakat yang didasarkan pada secondary rules of obligation, di mana masyarakatnya sudah tergolong modern, sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi. Menurut Lon Fuller, ada prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum, meliputi yang pertama, harus ada peraturan yang terlebih dahulu. Yang kedua, peraturan itu harus diumumkan. Yang ketiga, peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Yang keempat, perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh masyarakat. Yang kelima, hukum tidak boleh diminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin. Yang keenam, di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. Yang ketujuh, peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. Yang kedelapan, harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat. Budaya hukum terdiri dari dua komponen, yaitu nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Yang kedua, nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum antara lain, yang pertama, mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami. Yang kedua, luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan. Yang ketiga, efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau oleh masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif, berdaya kemampuan yang
yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa. Yang kelima adalah adanya tanggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sungguh berdaya kemampuan yang efektif. Ada 3 variabel utama yang menurut Seidman dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak, yaitu 1. Apakah normanya telah disampaikan, sosialisasi dalam produk hukum. Yang kedua, apakah normanya serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu, sinkronisasi produk hukum. Yang ketiga adalah apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang, faktor motivasi. Selanjutnya adalah penegak hukum. Faktor yang saling terkait, faktor tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait, yaitu pertama, hukum dan aturannya sendiri sehingga perlu adanya keserasian dan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab seringkali hukum sulit ditegakkan bahkan tidak ditangani oleh fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai atau tidak tersedia. Yang ketiga, kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. Yang keempat, mental aparat hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparatur penegak hukumnya. Pembahasan selanjutnya pada bab 7 adalah perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif. Yang pertama, tatanan hukum pada masa Hindia Belanda. Sejak tanggal 1 Januari 1800 Masehi, daerah-daerah kekuasaan VOC diambil oleh kekuasaan pemerintah batasi republik yang kemudian diubah menjadi Koninklijk Holland. Untuk mengurus daerah jajahan, Raja Belanda menunjuk Den Lus sebagai gubernur jenderal. Dia ditugaskan untuk mempertahankan daerah-daerah jajahannya di Nusantara dalam menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Serta Belanda berhasil menancapkan kekuasaannya pada permulaan abad ke-19. Ia berhasil mengubah sistem kolonialisme yang semula berbentuk perseroan dagang partikuler menjadi pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini berlangsung selama 1,5 abad sejak berakhirnya VOC pada akhir abad ke-18. Menurut Sutanjo Wingju-Suboto, tatanan hukum pada masa ini represif in optima forma. Tatanan hukum ini dimaksudnya untuk menjamin preservasi ras and order dan konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi negara dan bangsa Belanda dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Ketika menjalankan politik hukumnya, Hindia Belanda menetapkan dalam bidang hukum perdata bagi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing dengan dalih pengakuan kesamaan derajat semua budaya. Mereka memperkenalkan had indisi adat res atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai oleh Cornelis van Vollenhoven, kemudian dilanjutkan oleh Christian Stockhorst. Begitu juga untuk hukum Islam pada masa ini berlaku adalah hukum adatnya masing-masing. Hukum adalah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Dikenal dengan teori resepsi.
Selain itu, karakter dan sifat represif ini terlihat dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan pidana yang terkenal dengan Hadsat Artikelen pasal 153 bis, 105 ter, 154, 154 bis, dan pada externing, interning, dan verbaning tanpa melalui proses peradilan pasal 35, 36, 37 IS. Semua ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 131 dan 163 Indisi Stadregelding IS. Suasana tatanan hukum represif yang begitu dominan, misalnya melalui kebijakan hukum yang berat sebelah, kewenangan yang melampaui batas, dan ketidakmampuan pemerintah untuk dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Yang kedua, tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 17 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang menduduki daerah-daerah jajahan sekutu Amerika, Inggris, Belanda di daerah Pasifik. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan menghalau Belanda. Bangsa Indonesia pada saat itu dikelabui oleh kedatangan Jepang dan mempropagandakan bahwa kehadirannya adalah justru untuk membebaskan bangsa Indonesia dengan memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu kebangsaan. Tipu muslihat tersebut berhasil dan Jepang menunjukkan kekejamannya. Pada fase berikutnya, Jepang telah banyak melakukan penindasan yang lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Dengan kekuasaan militer, Jepang dikenal dengan Osamu Shire nomor 1 tahun 1942, yakni dalam pasal 3 yang menetapkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Tatanan hukum seperti ini dapat dikualifikasikan sebagai termasuk kepada tatanan hukum yang represif, sebab semua keputusan pertimbangan hanya terarah pada satu tujuan, kepentingan pendudukan militer Belanda, kepentingan pendudukan militer Jepang. Dalam hubungan dengan politik Islam, Jepang mengakui betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun berbeda dengan Belanda yang lebih menanamkan sikap anti-Islam, namun tujuannya adalah sama, yaitu melanggengkan kekuasaan mereka. Pada bulan April 1942, melalui gerakan 3A, Jepang bermaksud memobilisasi rakyat sejak Juli 1942. Dalam gerakan tersebut dibentuk subseksi yang diberi nama Persiapan Persatuan Umat Islam. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun telah memberikan suatu tekanan yang sangat represif melalui penjajahan Belanda. Dalam hukum adat telah menjadi perubahan nilai budaya, kehidupan ekonomi rakyat sangat sulit. Rakyat dikejar-kejar untuk melakukan kerja paksa, membangun lapangan udara, lubang-lubang perlindungan, dan tempat-tempat pertahanan. Sebenarnya itu, pemuda-pemuda dilatih menjadi heiho, pembantu militer, atau wigan, tentara sukarela peta, dan para wanita dipaksa untuk bekerja di kantor pemerintah Jepang, dan tidak sedikit mereka yang hilang kehormatannya. Selanjutnya, tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai 1998. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu. Pada saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia. Dengan memanfaatkan kekosongan itu, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memerdekakan dirinya dengan jeripaya yang sungguh hebat pada tanggal 18 Agustus
1945 sehari setelah kemerdekaan. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 terbentuklah negara Indonesia yang merdeka. Dengan itu, tatanan hukum kolonial Belanda terhapus dengan sendirinya, sedangkan tatanan hukum yang baru belum terbentuk secara tertulis. Hal ini disebutkan pada saat itu belum ada positivisasi hukum secara tertulis. Berlakulah sebagai kaidah hukum adat setempat serta hukum agama sejauh sudah diterima oleh hukum adat. Pada tanggal 18 Agustus mulailah Indonesia menetapkan dan memberlakukan UUD 1945. Dengan jelas Indonesia memperlihatkan sosok kepositifannya pada tatanan hukum. Hal ini terlihat pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan ini, bangsa Indonesia terhimpun dengan berbagai sistem hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Pada masa ini juga mulai merebak permukaan pertentangan antara tiga jajaran penegak hukum yang ikut membawa dampak negatif pada perkembangan tatanan hukum dalam pelaksanaan peradilan. Yang selanjutnya adalah menuju tatanan hukum responsif. Usaha yang menemukan hukum yang responsif sangat mewarnai teori hukum modern. Seperti menurut Jerome Frank, tujuan utama pada realis hukum adalah membuat hukum menjadi lebih responsif, tanggap pada kebutuhan sosial. Teori Pound tentang kepentingan sosial merupakan upaya yang lebih eksplisit untuk menciptakan suatu model hukum yang responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Untuk dapat menjadi responsif, sistem hukum harus bersifat terbuka untuk ditantang. Hal ini menunjukkan bahwa di sana-sini selalu ada keterkaitan, harus mampu membangkitkan partisipasi, dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan sosial ekonomi yang baru. Pembahasan selanjutnya pada bab 8 yaitu adalah paradigma hukum. Pertama, hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali apabila bertolak dari moralitas tersebut. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral, dan ia tidak layak disebut hukum apabila melihat kegagalan sebagai berikut. Pertama, kegagalan untuk mengeluarkan aturan. Yang kedua, kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik. Yang ketiga, kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut. Keempat, kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan. Yang kelima, kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur. Keenam, kegagalan karena sering melakukan perubahan. Ketujuh, kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843 Masehi. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang-orang yang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan. Menurut Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dan sektor ekonomi.
Hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial diperoleh oleh Rousseau Pound yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya berjudul Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence. Program Pound tersebut maka sosiologisnya terlihat pada sifatnya yang pertama, lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak. Yang kedua, memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha-usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan mengarahkan usaha sedemikian itu. Yang ketiga, lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya. Yang keempat, menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Adapun langkah-langkah dalam rekayasa sosial itu antara lain, ya, yang pertama, mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik. Yang kedua, analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya. Yang ketiga, melakukan verifikasi hipotesa dan hipotesa. Yang keempat, pengukuran efek hukum yang dibuat. Selanjutnya pada bab 9 akan membahas perubahan-perubahan sosial dan hukum. Pertama, hubungan antara perubahan dan sosial hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab itu tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakat tersebut. Sebagai sebab-sebab internal adalah pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan, atau karena terjadi revolusi. Sedangkan sebab-sebab eksternal adalah mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan lain-lainnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau rela mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara itu mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang diatur dan direncanakan terlebih dahulu, namanya social engineering atau social planning. Hukum punya pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara yang punya pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Yang selanjutnya adalah hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Sebagai sarana social engineering,
engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang terhadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan ternyata tidak efektif. Gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang akan menjadi halangan. Faktor tersebut dapat berasal dari bentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun orang-orang lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang akan harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, batas-batas penggunaan hukum. Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya tidaklah sulit. Sebaliknya, yang dianggap sulit adalah menetapkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut. Oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan aspirasi anggota-anggota masyarakat itu, atau dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Yang kedua, karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut dengan sanksi apabila ada yang berani melanggarnya, ia akan memperoleh akibat-akibat yang tidak diingini. Bab yang terakhir itu bab 10, hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh, namun kekuasaan tanpa hukum merupakan kekuasaan belaka. Hukum dan kekuasaan sebagai dua sistem kemasyarakatan. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya, manakala ketika hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat makin berkurang. Diperlukan dukungan kekuasaan. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan. Selain itu, hukum merupakan pembatas bagi kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan punya sifat yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh kelebihannya. Hukum dan ideologi. Ideologi adalah suatu konsep yang luas dalam ruang lingkupnya dan juga lebih spesifik daripada konsep-konsep dalam konsensus kemasyarakatan simbol-simbol sosial yang digunakan sebelumnya. Eksistensi sebuah ideologi yang meresap dan mengontrol di dalam sebuah masyarakat tidak menjamin konsensus, tetapi hanya sekedar membatasi perlawanan di dalam batasan-batasan tertentu. Hal ini yang memberikan kerangka pemikiran di dalamnya individu dan kelompok sosial menginterpretasikan hakikat dari konflik di mana mereka terlibat di dalamnya, serta melihat dan memahami berbagai kepentingan yang berusaha mereka dukung. Demikian juga ideologi memberikan konteks yang di dalamnya simbol-simbol sosial interpretasikan yang mengukuhkan makna signifikannya. Manipulasi simbol-simbol sosial dan politik mengandalkannya pada ideologi yang ada dan pada saat juga berkontribusi untuk mempertahankan kelangsungan dan mengarahkannya.
Ideologi hukum selanjutnya dapat dipandang bukan sebuah doktrin hukum itu sendiri, tetapi sebagai bentuk kesadaran sosial yang tercermin di dalam dan diekspresikan melalui doktrin hukum. Tugas dari analisis terhadap ideologi hukum adalah untuk menjelaskan hakikat, sumber-sumber, dan pengaruhnya di dalam masyarakat tertentu. Individualisme hukum. Apa yang kita pikirkan tentang individualisme di dalam masyarakat barat adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam komponen ideologis. Hukum barat telah mengekspresikan gagasan umum tentang masyarakat ini sebagai bentuk dari individu-individu yang bebas, terisolir, dan bertanggung jawab serta individual dalam berbagai macam bentuknya, meskipun tidak pernah disertai dengan konsistensi penuhnya. Elaborasi terhadap teori kontrak umum dan doktrin hukum sebagai sebuah komplektivitas prinsip dan dasar hukum belum terjadi sampai abad ke-19. Berkembangan di Inggris mencerminkan pengaturan dari para ahli hukum kontinental. Namun ideologi kontrak sebagai sebuah bentuk tawar-menawar bebas daripada individu sudah sejak lama menjadi suatu signifikan baik secara sosial maupun politis di Inggris daratan. Perjalanan individualisme ini berbeda-beda dalam berbagai bidang hukum. Pada selama 1875, kontrak ketenagakerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang setara secara hukum, sampai dikeluarganya Conspiracy and Protection of Property Act, Undang-Undang Konspirasi dan Perlindungan Properti. Pada tahun tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana bagi pekerja, tetapi tidak bagi pengguna tenaga kerja. Demikian ringkasan materi dari bab 1 sampai bab 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.